ketika kita melakukan self diagnosis dan kita menyampaikan itu, kalau tujuannya adalah mendapatkan validasi, kemudian validasi itu membuat kita menjadi nyaman, itu bahaya sih. Kalau kita lihat kenapa sih stres di tempat kerja itu bisa muncul? Karena job demand dengan job resource itu nggak balance. Demand-nya banyak, tapi ini orang nggak dikasih resource. Semakin kita pengen menghindari stres, semakin kita stres. Malah begitu ya? Iya kan? Halo semuanya, selamat datang di LPS Talk, podcastnya Lembaga Penjamin Simpanan. Saya dengan Ade Evelina dari Humas LPS yang kali ini akan memandu sesi LPS Talk kali ini. Sahabat LPS, tanggal 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Pas banget nih dengan tema LPS Talk kali ini. Kali ini bertemakan sejenak tenang ngobrolin kepala dan hati. Aku mau mengajak kita semua mengambil waktu sejenak, berhenti dari kesibukan dan berbicara tentang hal yang sering terabaikan, yaitu kesehatan mental. Di tengah tekanan sosial, hidup di era yang serba cepat dan sangat terhubung dengan digital, penting sekali bagi kita untuk memahami dan menjaga kondisi mental kita. Hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Mbak Analisa Widianingrum, seorang CEO, psikolog, trainer, dan content creator yang akan berbagi wawasan serta tips praktis tentang cara menjaga kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita mulai. Halo Mbak Ana, Halo Mbak apa Evin. kabar? Alhamdulillah kabar baik, Cantik sehat. banget sih. Yang ngomong juga. Mbak, gimana kabarnya, perasaannya, lagi kesibukan apa? Iya, alhamdulillah seneng banget. Ini podcast pertama aku setelah kembali ke Indonesia habis sekolah kemarin. Jadi kayak setahun yang lalu kayaknya terakhir podcast. Sibuknya selain jadi ibu, aku juga seorang psikolog. Jadi lagi sibuk training beberapa waktu belakangan. Terus bikin konten juga. Dan lagi jalan-jalan beberapa kota aja sih keliling di Indonesia. Wow, padat ya Mbak. Lumayan, tapi itu healingnya kayaknya kerja loh, gimana tuh? Iya. Mbak, gimana sih kok mau jadi psikolog? Jadi psikolog tuh seru sih Mbak Evin, karena aku merasa ketika jadi psikolog tuh kayak kita bisa masuk ke dalam kehidupan orang gitu. Dulu waktu tahu psikologi tuh kayak ngerasa aneh, karena kan dulu psikologi tuh belum terlalu se-familiar sekarang kan, belum seterkenal sekarang gitu. Bahkan orang tua aku kayak nyangkainnya nih kalau mau jadi psikolog nih bau-baunya ke arah filsafat atau ke dukun kan gitu ya, kayak bisa baca apa kepribadian orang gitu kan. Betul. Tapi setelah akhirnya mempelajari dan praktek juga sebagai psikolog, aku merasa di sini tuh kita bisa masuk ke dalam kehidupan orang dan membantu orang lain tuh ada kepuasan tersendiri gitu Mbak Evin. Ya Mbak, tadi kan Mbak bilang seorang ibu juga, content creator, CEO, masih muda udah jadi CEO, psikolog juga. Bagi waktunya gimana Mbak? Ya sebenarnya CEO perusahaan sendiri sih ya. Kebetulan aku bikin kayak perusahaan konsultan psikologi APDS Indonesia ini dulu waktu lulus sekolah profesi, kayak kita pengen bikin satu lembaga untuk teman-teman bisa konseling ke psikolog. Bagi waktu mungkin karena ini adalah sesuatu yang aku suka, terus kemudian juga didukung oleh banyak support gitu ya Mbak. Jadi ya dijalanin sambil dinikmatin, dan pokoknya kalau ada waktu yang sedikit untuk anak, disitulah totalitas untuk mereka gitu sih. Iya, berarti psikolog juga bisa capek ya Mbak? Iya dong. Terus kalau Mbak pernah gak sih ngerasa burnout? Terus apa psikolog juga pergi ke psikolog juga? Iya. Nah menariknya nih Mbak, karena kita tuh belajar tentang teorinya gitu kan. Jadi kita psikolog juga manusia Mbak Evin. Juga kita ada ngerasa aduh stres, kemudian burnout. Cuma mungkin kita lebih bisa mendeteksi itu gitu ya. Jadi ketika kita aware, ini tanda-tanda aku kayaknya stres, ini kayaknya kalau didiemin bakalan jadi burnout. Jadi akhirnya bisa mengantisipasi stres itu dan jadi lebih aware untuk tahu harus gimana gitu. Tapi sama kok, ada juga part-part itunya. Sama ya? Tenang aja Mbak. Berarti soalnya kan jadi ibu, jadi psikolog, terus jadi CEO juga, terus Mbak content creator itu kan
perlu punya Ya, inspirasi ya betul. kan. Nah itu Mbak gimana tuh Mbak? Maksudnya ada waktu healing kah atau Mbak membagi waktunya tuh oh ya ini saya ada jeda waktu untuk hari ini kok aku harus liburan gitu. Ya, sebenarnya nggak ada spesifikasi sih. Cuma aku menggunakan tools kayak misalnya Google Calendar itu wajib ya kayak untuk recall aku agendanya apa aja. Di situ kan bisa kelihatan mana yang urgent dan important. Tentu sih kalau udah jadi ibu dan bekerja, ya pekerjaan utama kita anak itu tetap jadi prioritas walaupun ada beberapa hal yang kita delegate atau kita delegasiin gitu. Jadi aku berprinsip bahwa we can do many things, kita bisa melakukan banyak hal, tapi nggak semuanya bisa kita lakukan sendiri. Jadi part yang memang aku bisa delegasikan, di situ aku delegasikan. Nah part yang aku nggak bisa delegasikan tuh kayak misalnya pekerjaan, misalnya hari ini nih kan nggak bisa didelegasikan gitu ya, itu aku prioritaskan. Nah kalau soal healing kayaknya pinter-pinter curi waktu sih. Contoh misalnya sesimpel kayak perjalanan dari satu kota ke kota lain. Itu buat aku perjalanan di pesawat bisa tidur, atau di perjalanan di mobil nyetir. Tadi kita ngobrol gitu kan. Itu buat aku tuh udah sesuatu yang refresh dan recharge gitu. Jadi ya nggak ada spesifikasi aku harus ke pantai atau aku harus kemana untuk healing, itu nggak ada. Jadi ya memanfaatkan setiap waktu untuk bisa refresh aja sih. Iya ya. Nah Mbak ini masuk ke segmen kita ya Mbak. Ini kan temanya sejenak tenang ngobrolin kepala dan hati. Mbak boleh gak sih dijelasin apa sih kesehatan mental? Terus kenapa sih kesehatan mental tuh penting? Karena kan anak-anak sekarang tuh yang aku sering denger, duh gue kena mental nih gitu. Itu emang bener-bener dia kena kesehatan mental bener. atau gimana ya Mbak ini maksud dengan kesehatan mental tuh apa? Lalu kenapa bisa penting ya Mbak? Ya, jadi kesehatan mental itu nih Mbak, gampangnya ya Mbak Evin, itu adalah kondisi dimana kalau kita tarik tuh kayak kontinum, garis lurus gitu. Pada saat hidup kita baik-baik saja, contoh misalnya kehidupan personal kita bagus, profesional karir kita bagus, lancar, keuangan aman, itu kan ngaruh ya. Itu tuh kayak kita ada di kontinum yang kanan, kita bisa berpikir positif, kita bisa produktif. Nah tiba-tiba hidup itu gak seindah di medsos, hidup itu gak seindah di sinetron gitu kan. Dia bisa masuk di kontinum yang mungkin bergeser ke kiri. Nah dalam perjalanan geser itu kan ada proses nih kalau teorinya gitu ya. Kita ada thriving dulu, kita surviving, struggling sampai kita krisis. Nah pada saat kita dari proses kita itu awalnya baik-baik saja menuju krisis itu biasanya terjadi beberapa kejadian hidup yang gak bisa kita kendalikan. Contoh kehilangan, kegagalan, kesalahan. Nah kadang itu nggak kita bisa kontrol gitu Mbak. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Contoh misalnya kita udah berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Kalau kita ngomongin di konteks kerja ya, ternyata tiba-tiba kita gagal promosi. Padahal kita udah berusaha banget. Atau kita udah berusaha menjaga keutuhan rumah tangga. Ternyata ada variabel yang nggak bisa kita kendalikan, kita dihianati. Nah dalam fase itu kehidupan kita itu akan bergeser kontinumnya. Nah pada saat kita bergeser kontinumnya, ada yang sadar, ada yang tidak. Nah kesehatan mental ini adalah kesadaran diri kita tentang fungsi mental kita, berpikir, merasa, melakukan sesuatu. Kalau hidup lagi gak baik-baik saja tuh Mbak, ini akan mempengaruhi satu reaksi otak, reaksi kimia di otak. Kalau kita sadar otak kita tuh lagi bagus, reaksi kimianya bagus, kita tahu nih, oh aku lagi ngalamin kegagalan, aku tahu harus gimana. Makanya kita gak pernah bilang itu sakit mental, kita cuma bilang itu terganggu, gangguan mental. Kalau gangguan mental ini kayak gangguan listrik ya, kadang bisa bener lagi. Gangguan mental pun kita harus lihat lagi. Gangguan mental ini sudah sampai merusak fungsi otak tertentu yang memang kalau otak tuh punya kabel-kabel menghubungkan fungsinya Mbak, kabelnya ini masih berfungsi atau udah putus? Kalau udah putus itu biasanya kalau saya nanya Mbak Evin, di belakang Mbak Evin ada apa? Mbak Evin bilang iya ada orang bisikin saya. Nah itu otaknya udah, kabelnya udah keputus, kita sebut gangguan mental psikotik. Itu butuh obat, makanya kita refer ke psikiater. Nah kalau gangguan mental yang sifatnya Mbak masih bisa kerja tapi mungkin di jalan nangis gitu ya karena lagi sedih, atau mungkin gak bisa tidur, atau mungkin sulit makan, emosinya jadi gak stabil, itu kita sebut gangguan mental yang neurotik. Nah saya psikolog juga manusia, juga ada di fase neurotik tadi. Nah itu ada beberapa karakternya. Nanti pada saat hidup kita sudah baik-baik saja, kita sudah bisa merawat kesehatan mental kita, kontinum itu bisa naik lagi. Kita bisa survive, kita bisa thriving lagi, dan kita akhirnya bisa excelling lagi sama hidup gitu. Seperti itu sih gambaran kesehatan mental sebenarnya. Oke Mbak, tadi kan Mbak Ana bilang ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Betul.
Nah, bagaimana supaya kita sadar kalau kita sebenarnya dalam keadaan kita sudah terkena kesehatan mental nih gitu. Gimana Mbak? Ya, menarik nih Mbak. Jadi ada Triggernya. beberapa gejala nih yang teman-teman bisa coba untuk review ke masing-masing gitu ya. Kalau belakangan ini hidup teman-teman itu satu gejala fisik. Aduh Mbak, aku tuh pusing. Aku udah ke dokter minum obat, kok nggak sembuh-sembuh. Itu biasanya itu. Asam lambung naik, minum obat mah nggak sembuh-sembuh gitu ya. Terus aku sering banget nih Mbak analisa muntah-muntah atau tapi kayaknya hasil labku bagus semua. Itu pertama. Karena kalau kita lagi stres, di otak itu ada satu reaksi kimia yang sama, yaitu kaget, cemas, takut, khawatir gitu. Nah, kalau kita sadar nih Mbak, biasanya otak yang rasional tuh ngasih tahu, kamu lagi ngalamin sesuatu nih. Nah, untuk bisa sadar itu biasanya orang dengan ngobrol gitu. Ngobrol, ke psikolog tuh ngobrol sebenarnya. Kayak kita gini Mbak ngobrol. Ntar akan ada beberapa pertanyaan gitu. Atau misalnya ngobrol itu susah untuk sebagian orang saking gak tahu masalahnya apa. Karena itu yang paling ngeri itu adalah dia gak tahu masalahnya dia apa gitu. Nah, untuk bisa sadar gimana? Biasanya kita ada terapi-terapi tertentu untuk membuat klien itu menyadari masalahnya apa. Ada terapi yang pendekatannya humanis dan lain sebagainya. Atau selain itu mungkin dengan kadang menangisi sesuatu gitu ya. Kemudian membayangkan apa yang sedang dirasakan, tanya, aku tuh sebenarnya lagi ngapain sih? Emosi apa sih yang aku lagi punya sekarang? Aku sebelnya kenapa sih? Nah, dengan bertanya-bertanya gitu, berkontemplasi gitu sih sebenarnya cara kita untuk meningkatkan kesadaran. Selain gejala fisik, ada juga gejala psikologis. Jadi kayak misalnya kita jadi gampang marah, bahkan gak bisa nangis sama sekali atau numb gitu emosinya. Jadi orang lain ketawa kita gitu, kok gak ketawa sendiri gitu. Itu yang udah parah gitu. Terus dia sampai gak tahu lagi ngerasain emosi apa. Nah, yang terakhir adalah perubahan perilaku. Jadi biasanya udah mulai gak produktif, gak kolaboratif, terus kemudian malas makan atau banyak makan, malas tidur atau banyak tidur gitu. Kalau gejala-gejala ini terjadi minimal 2 minggu atau lebih, nah itu saya sarankan segeralah cari pertolongan profesional gitu. Untuk diketahui sebenarnya apa sih yang dihadapi individu ini gitu, supaya dia tahu pertolongan pertama apa yang harus dilakukan dan dia butuhkan di saat itu, begitu Mbak Evin. Ya, pemicunya apa sih Mbak kalau misalkan kita stres atau burnout, terus terutama kesehatan mental di dunia pekerjaan ya Mbak. Contoh misalnya rekan kerja kita mengalami tadi yang Mbak Ana sebut semua, tapi dia nggak sadar kan. Terus kita sebagai temannya sadar nih, oh sebenarnya beliau sudah mengalami ada gejala ke situ. Itu gimana ya Mbak? Apa kita sebagai rekan kerja kita membantunya atau Mbak ada nggak saran biar bisa menolong teman gitu? Niatnya kita mau nolong bukan mau gimana-gimana gitu Mbak. Untuk menjadi support system mungkin bisa ya Mbak, untuk bisa membuat yang bersangkutan ini menyadari bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, tapi itu juga tidak sepenuhnya bisa membantu dia. Karena yang bisa membantu individu itu adalah individu itu sendiri. Kalau dia tidak menyadari bahwa dia sedang ada sesuatu, ya dia tidak akan bisa membantu dirinya gitu. Pemicunya banyak banget kalau kita ngomongin stres dalam dunia kerja. Kebetulan memang fokus saya belakangan ini kemarin ngambil studi lagi itu tentang work psychology. Jadi saya ngebahas tentang bagaimana stres di dunia kerja secara spesifik. Kalau kita lihat stresnya sama sih Mbak, bentuk stresnya tuh sama, semua manusia tuh stres karena sesuatu yang biasanya berubah, mendadak, tiba-tiba, tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau konteksnya dalam organisasi, ini variabelnya lebih luas lagi. Biasanya relasi yang paling sering muncul adalah relasi atasan bawahan. Karena relasi power gitu ya, ada unsur power di situ, biasanya terjadi like and dislike. Terus kemudian ini akan mempengaruhi kolaborasi yang akhirnya karena satu hal membuat individu ini jadi kebawa perasaan. Mungkin tadinya bisa jadi dia itu mau berkontribusi, bisa jadi nih orang tuh kompetensinya bagus banget, tapi karena ada satu masalah isu personal yang itu psikologis banget gak bisa dia ungkapin, akhirnya orang ini gak mau perform. Atau mungkin orang ini jadi gak nunjukin kompetensinya apa. Dan itu saya banyak banget melihat Mbak, kebetulan lagi fokus ke training juga pengembangan SDM, people management gitu ya. Ngelihat mau individu itu mulai dari yang agent of change gitu ya, sampai individu yang dapat training karena KPI-nya gak tercapai, isunya tuh sama. Mereka punya ekspektasi yang itu gak terrealisasi dalam organisasi itu. Entah dengan individu maupun
organisasinya gitu. Itu Iya. sering banget yang sering muncul. Relate ya Mbak? Relate banget Oh nih. iya Mbak Evin kayak, Mbak Ana kayak membaca saya dan membaca teman-teman sahabat LPS enggak. Sering gitu kok Mbak kalau psikolog Iya, kayak iya, bisa ngebaca benar-benar. padahal sebenarnya kita based on teori juga. Iya iya. Ini tadi kan ada istilah burnout ya Mbak, sama kesehatan mental. Dan burnout tuh sama gak sih? Apa Oke. burnout tuh apa gitu? Biar soalnya kan kadang-kadang nih gue burnout nih, gue Iya. kena mental nih Betul, gitu. Jadi kita pelajarin dulu stres. Stres ini burnout itu kan akumulasi stres yang nggak bisa dikendalikan. Itu pengertian burnout. Iya. Tapi kalau stres, kan kalau burnout ini stres yang nggak bisa dikendalikan. Tapi sebenarnya stres itu sesuatu yang nggak terhindarkan. Stres ini adalah reaksi fisiologis dan psikologis pada saat seseorang itu menghadapi sebuah ancaman, perubahan, kegagalan. Kan nggak mungkin Mbak hidup tanpa 3 hal itu ya. Betul. Contoh misalnya nih, Mbak Evin menyiapkan acara ini kan satu hal yang bukan zona nyaman Mbak Evin. Mungkin awalnya pasti deg-degan, takut, stressful ya kan. Iya. Tapi apakah stres ini bisa dihindari dan kemudian tidak membuat lebih baik? Enggak. Mungkin setelah berapa episode Mbak udah kayak podcaster profesional karena latihan gitu. Jadi stres yang bagus enggak? Stres yang bagus. Nah, stres ini ada 2. Stres yang membuat kita jadi positif karena kita mengambil itu sebagai challenge. Karena Mbak mengambil challenge ini, Mbak pelajarin. Tapi ada juga orang yang mendapatkan challenge yang sama, dia anggap ini sebagai sebuah ancaman, terus akhirnya menghindar. Karena menghindar kok Mbak Evin aja yang lain aja atau misalnya gitu ya. Akhirnya stres itu membuat dia jadi kayak tidak berkembang dan stres-stres yang tidak positif inilah yang terakumulasi yang akhirnya membuat jadi burnout. Gitu. Intinya dianggap sebagai beban gitu ya Betul, Mbak. Gitu. beban. Bukan challenge. Kan Bukan beda ya challenge sama beban. Iya. Jadi ketika dia menerima challenge itu terus dia merasa duh beban banget Iya, nih ya benar, gitu benar. kan. Dan ada juga stres-stres yang tidak terhindarkan dan memang kalau kita lihat dari coping atau cara nyelesainnya itu sesuatu yang nggak ada solusinya Mbak. Contoh misalnya kehilangan, kegagalan yang nggak bisa dikendalikan, atau frustasi atas sesuatu yang mungkin misalnya ditinggal pasangan, ditinggal orang tua. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita cuma bilang ya udah jangan sedih. Betul. Udah, ini stres positif itu kan kayak nggak bisa semudah itu. Nah, stres-stres yang seperti ini adalah stres yang memang kita kalau bicara tuh tentang emotional coping Mbak. Jadi gimana secara emosional dia diminta untuk memproses kesedihan itu gitu. Dan itu takes waktu yang panjang, kemudian ya dengan distraction atau pengalihan yang sebenarnya hanya sementara, tapi by waktu dia akan berangsur membaik dan membaik seperti itu. Nah Mbak, bagaimana ya Mbak stigma yang melekat pada kesehatan mental mempengaruhi keberanian individu untuk mencari bantuan profesional gitu. Iya. Terus lalu apa dampaknya dan kurangnya komunikasi terbuka tentang kesehatan mental dengan orang terdekat? Iya benar Mbak, jadi stigma ini salah satu yang membuat orang itu takut bicara soal mental health. Walaupun satu sisi challenge-nya ketika kita bicara medsos sekarang termasuk konten di YouTube saya gitu yang ngomongin mental health, banyak juga yang akhirnya melakukan self diagnose gitu ya. Iya. Nah kalau kita bicara soal stigma ini terjadi karena sebenarnya sekumpulan oknum gitu ya Mbak yang menganggap bahwa mental health ini sesuatu yang tabu, nggak perlu dibicarakan, terus ke arahnya kayaknya negatif gitu. Padahal sebenarnya kesehatan mental ini sesuatu yang keseharian kita. Ibaratnya kalau kesehatan itu fisik, kalau kita pusing minum obat pusing, kalau kita flu ya diobatin gitu ya. Nah mental ini juga sama gitu Mbak. Nah jadi semoga dengan adanya edukasi contohnya dalam LPS Talk ini orang jadi aware dan gak perlu takut ke psikolog itu gak kita lantas kenapa-kenapa gitu. Kita cuma ngobrol kayak kita sekarang ini, menguraikan apa yang sebenarnya kita rasain, yang kita lagi pikirin kayak gitu Mbak. Tadi kan Mbak Ana berbicara tentang self diagnose ya. Itu kan memang kita melihat medsos nih. Contoh deh aku follow Instagramnya Mbak Ana. Lalu aku lihat kontennya Mbak Ana. Terus Mbak Ana lagi bicarakan tentang mengelola stres misalnya. Lalu aku mendiagnos diri sendiri nih. Itu gimana kita ngukurnya ya Mbak? Udah benerkah diagnosa kita atau kita salah diagnos gitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat self diagnose itu bagus kalau kita aware ya. Tapi kalau self diagnose ini artinya kita sudah langsung menjustifikasi bahwa aku punya gangguan X.
Padahal kalau kita bicara soal diagnosis, seorang profesional untuk menegakkan diagnosis itu butuh perjalanan panjang Mbak Evin. Kayak kita butuh berapa kali pertemuan minimal, 10 pertemuan aja kadang diagnosis itu bisa salah gitu, bisa belum dapet. Karena ada tools-tools yang kita lakukan sebagai profesional psikolog itu, kayak kita pakai alat tes, kita interview, nanti pertemuan berikutnya kita lihat lagi. Jadi kalau teman-teman misalnya melihat konten kemudian teman-teman aware, itu bagus, tapi jangan sampai self diagnosis. Kenapa? Karena self diagnosis ini bisa membuat teman-teman jadi takut dan akhirnya nggak mendapatkan pertolongan profesional. Jadi aware boleh, self awareness terhadap kayaknya kalau habis lihat konten ini aku jadi sadar bahwa kemarin ketika aku gagal aku tuh stres. Nah, nextnya seperti apa? Segeralah, sekarang banyak sih online counseling, offline counseling gitu, dan udah banyak banget profesional yang tersebar di Indonesia untuk dapat pertolongan supaya diagnosisnya itu ditegakkan oleh profesional gitu. Kalau menurut Mbak Ana sebagai psikolog, lebih baik kita melakukan self diagnose atau kita berbicara dengan support system kita? Oke. Ibaratnya gini Mbak Evin, kalau kita nyetir mobil, Mbak Evin melihat kaca spion terus nih waktu nyetir, apa yang terjadi Mbak? Ya kita bisa nabrak. Betul. Tapi kalau lihat jalan, nggak lihat spion, kita nabrak juga kan? Karena tiba-tiba bisa aja nih dari kanan kita ditabrak gitu kan. Ini analogi ketika kita bicara soal awareness terhadap mental health. Kalau kita ngelihat kaca spion tuh kayak kita self diagnose banget. Kita nggak pernah tanya orang sekitar kita. Kita cuma merasa kayaknya aku habis dengerin konten Mbak Analisa sama Mbak Evin di LPS Talk, kayaknya bener deh 2 minggu aku tuh sakit asam lambung gitu ya. Aku kayaknya udah nggak bisa kolaborasi lagi. Aku udah kayaknya ini bipolar deh misalnya gitu contohnya. Atau aku kayaknya gangguan psikotik nih, aku harus. Nah, itu kalau kita ngeliat spion terus. Tapi kalau kita sekali lihat spion, oke, aku aware nih, aku ada sesuatu, saya harus bagaimana nih? Lihat luar, tanya sama support system, orang terdekat, carilah orang yang positif, yang benar-benar kayak dia tuh support system kita. Karena kalau salah nanya orang, yang ada kita semakin drop Mbak. Misalnya kita lagi curhat malah kayak lu gitu aja gitu kan, makin ngedrop gitu. Jadi carilah orang yang benar-benar support, yang beneran feedbacknya itu bisa membangun kita. Jangan sampai nanya ke orang lain malah kita semakin ngedrop gitu. Ya, yang membuat kita nyaman ya, orang terpercaya ya. Betul. Tapi kalau memang nggak ada, maksudnya kadang kan kalau lagi dalam kondisi gitu tuh kita susah Mbak untuk percaya. Betul. Makanya kita butuh yang namanya profesional gitu untuk cerita, mendapatkan support selain diri kita supaya dapat helikopter view. Karena kalau kita lihat dari spion kita mulu, yang ada nanti kita nabrak gitu. Iya benar. Nah ini tadi kan aku sempat mention nih Mbak, pengaruh tekanan sosial. Terus di era digital ini kan medsos nih kenceng banget ya kan. Semua orang jadi content creator. Semua orang memposting gaya hidupnya. Nah ini gimana ya Mbak, biar kita tuh gak FOMO dan bisa menjaga keuangan kita. Kadang-kadang kan dia pakai sepatu yang lagi hits gitu misalnya, aduh harus beli nih gitu. Tapi sebenarnya keuangannya tidak mencukupi misalnya, jadi memaksakan untuk beli gitu. Jadi terlibat pinjol lah, pay later lah, dan lain-lain. Itu punya masalah sendiri jadinya, menimbulkan masalah baru gitu. Jadi menurut Mbak Ana gimana ya biar kita nggak istilah kefomoan lah ya. Ini ngaruh banget Mbak. Ini satu hal yang aku amati ya. Kesehatan mental ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan finansial, dan sebaliknya kesehatan finansial ini mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi kalau kita lagi mengalami mental health issue gitu, kita lagi nggak produktif, otomatis kan finansial kita juga berpengaruh. Atau sebaliknya, ketika finansial kita lagi nggak baik-baik saja, itu juga menjadi pemicu stres. Nah kalau kita bicara soal social pressure gitu atau tekanan sosial, sesuatu yang nggak bisa kita hindari sih Mbak di era digital, di era informasi tanpa batas atau Internet of Things ini. Jadi kayaknya sekarang yang bisa kita lakukan adalah stop untuk mendengarkan dan membandingkan diri kita sama orang lain, karena itu nggak pernah bisa selesai gitu. Social comparison ini kalau teorinya ada upward comparison, kita selalu ngeliat sesuatu yang lebih dari kita. Juga ada downward comparison, ngeliat yang di bawah kita. Ini masing-masing punya plus minus nih. Kalau kita ngeliat ke atas mulu Mbak, kita pasti kayak ngerasa kurang terus. Betul. Tapi jangan salah, kita ngeliat ke bawah terus, kita jadi nggak punya motivasi hidup. Kayak ngerasa ada loh orang yang kayak ya udahlah, di bawah saya juga banyak kok yang susah. Saya kayak gini aja udah cukup. Jadi akhirnya ketika dia diminta untuk melakukan lebih, dia juga nggak mau gitu. Jadi seni untuk memainkan
pola pikir pikir. membandingkan ini adalah dengan seni. Kita harus tahu dulu value kita tuh apa. Jangan membuat uang itu sebagai satu value yang mengidentifikasikan siapa kita. Money as a power itu salah satu cara cepat terjerumus pada pinjol, pada keuangan yang salah. Saya sering banget melihat relasi suami istri. Suami ini menunjukkan money as a power. Jadi pas dia nggak punya duit, dia melakukan segala cara buat nyenengin istrinya. Jadi akhirnya dia terlibat pinjol. Sama, ibu-ibu juga gitu. Suami belum memenuhi kebutuhan dia punya satu social comparison ke lingkungannya. Jadi dia akhirnya karena suaminya nggak ngasih buat gaya hidup, dia pinjol untuk memenuhi gaya hidup supaya diterima oleh lingkungan sosialnya. Dan itu fenomena yang nggak sedikit gitu Mbak. Apalagi kita lihat dunia kerja sekarang gitu ya, anak-anak yang mungkin belum ada tanggung jawab. Kalau kita mikir misalnya cicilan rumah ya, kalau ini cicilan buat traveling gitu. Nah mereka juga sama nih, mereka tertutup gaya hidup sampai akhirnya nggak bisa nabung, nggak bisa investasi gitu. Jadi ya kalau kita mau lihat seperti itu, pertama tentukan dulu skala prioritas kita apa di setiap fase kehidupan. 10 tahun pertama kerja dengan 10 tahun kedua kerja, pasti financial journey-nya beda. Nah yang suka kita bandingin adalah orang tuh ngeliat dari permukaan, padahal sosmed, kebetulan saya content creator, kehidupan saya tuh cuma 10% Mbak di sosmed. 90% gak saya tunjukin, karena itu profesional saya, persona itu. Kalau saya lagi nangis-nangis ya masa saya post gitu ya, nanti kredibilitas sebagai psikolog gimana. Terus tadi ada yang bilang faking dong, bukan faking, itu namanya kita memilah persona itu. Nah jadi pelajaran ini tuh membuat orang ketika ngeliat medsos jangan lihat luarnya doang gitu, melihat sesuatu yang diambil yang bisa memotivasi, yang bisa membuat dia melihat kadang ke atas, kadang ke bawah gitu. Jadi tentukan value dia apa. Value saya adalah saya seorang yang mungkin bekerja keras, saya begini, saya begitu. Terus kemudian prioritasnya apa 10 tahun ini? 10 tahun kedua apa nih? Jadi kita gak kebawa gaya hidup yang kita bandingin dari medsos begitu Mbak. Jadi intinya kita harus mengenali diri sendiri dulu ya Mbak. Betul. Gitu. Kondisi kita, kondisi keuangan kita, baru kita bisa menyesuaikan ya gitu dengan keadaan kita. Betul banget Mbak. Jadi kayak ibaratnya kadang-kadang kita nggak bisa memaksa fase yang memang kita belum ada di sana. Karena akhirnya kita merasa kayaknya kurang terus. Dan merasa cukup itu sebenarnya adalah cara kita untuk bisa membatasi, untuk tidak membandingkan dengan kehidupan orang lain. Oke Mbak, tadi kan Mbak sempat mention ya Mbak soal harus mengenali diri kita dulu. Kita ini dalam kondisi seperti apa, terus kondisi keuangan kita seperti apa. Jadi nggak boleh nih asal FOMO ya kan. Nah terus anak-anak muda sekarang ini udah banyak nih Mbak yang melakukan investasi gitu kan. Tapi ada yang terjebak juga dalam investasi. Jadi mereka gagal nih akhirnya. Pandangan Mbak Ana sebagai psikolog tuh anak-anak muda menjaga finansial ke depan tuh gimana Mbak? Iya baik, ini menarik ya. Kalau saya lihat tuh kayaknya tren investasi itu satu sisi bagus. Banyak yang udah melek investasi dari usia muda gitu. Itu kan keren banget ya Mbak ya. Tapi somehow ini jadi kayak semacam bumerang juga gitu. Karena tidak diiringi dengan yang namanya knowledge yang cukup, sehingga akhirnya ya tadi salah satu tantangan knowledge yang didapetin dari medsos kan kadang kita take it for granted ya, kita kayak ambil kulitnya doang. Oh dia sukses nih karena investasi A, padahal kondisi kita bisa jadi beda sama si A. Karena dalam proses investasi itu kan ada dua ya, kalau kita bicara soal mendapatkan kekayaan sama mempertahankan kekayaan. Kalau cuma sekedar kaya, ini aku ambil dari salah satu buku yang menurut aku relate, si Psychology of Money. Dia nulis di situ, aku kayak bener banget ya, orang tuh banyak yang pengen kelihatan kaya. Kelihatan kaya mah gampang, beli aja iPhone terbaru misalnya, pakai mobil terbaru gitu ya, atau dia punya tas terbaru branded. Kaya itu bisa dong pakai kartu kredit, pay later, pinjol. Tapi kita bicara soal sejahtera nih, wealthy gitu ya, kayak kesejahteraan itu. Nah untuk bisa sejahtera itu gimana cara mendapatkannya dan cara mempertahankannya. Mendapatkannya tentu dengan kerja dong gitu. Jadi kita harus pikir cari duitnya gimana, baru kita mikirin mempertahankan kekayaan itu. Nah kalau kita lihat teman-teman yang muda ini, kadang ngebandinginnya langsung pengen kayak yang
tahapan berikutnya mempertahankan kekayaan Iya. gitu. Dimana investasinya langsung pengen yang resikonya tinggi, instrumennya nggak dipelajari, duitnya duit panas gitu. Ini yang sering banget yang akhirnya stres kemudian ke psikolog gitu ya Mbak Evin ya. Padahal fokus dulu aja, coba mendapatkan kekayaan tuh gimana, kerja dengan baik, dapat bonus, terus dikit-dikit cari instrumen yang paling aman. Resikonya, terus tujuan investasinya jangka panjang atau jangka pendek kan gitu. Nah ini enggak dipelajarin instrumennya, tahu-tahu nyalahin lembaga tertentu gitu. Padahal sekarang udah jelas kalau kita misalnya nabung udah dijamin nih sama LPS misalnya. Instrumen apa yang aman dijamin, kita pelajarin dong, kemampuan kita udah di tahap itu belum. Jadi daripada teman-teman muda-mudi Gen Z dan lain sebagainya gitu ya. Millennials juga sama sih gitu, kayak millennials dan Gen Z ini nggak jauh kan Mbak, tapi aku paham banget kalau aku di usia teman-teman Gen Z 20 something tuh di dalam tahapan kehidupan manusia lagi ngalamin namanya quarter life crisis. Kayaknya seolah tuh kalau kita nggak punya sesuatu kita nggak dianggap. Itu umur-umur cari identitas gitu Mbak. Iya. Jadi kerja 2 tahun udah pengen nunjukin ke orang tua aku punya ini, aku punya itu. Nggak salah, tapi dengan cara yang tepat gitu. Karena kalau enggak, ujung-ujungnya kita jadi stres. Dan jatuhnya kalau stres kerja kita nggak produktif. Niatnya pengen mempertahankan kekayaan, jatuhnya kita dapat kekayaan aja enggak. Karena kerjanya jadi susah dapat uangnya gitu. Karena kita stres mikirin investasi yang panas tadi gitu. Iya betul. Jadi kita harus belajar mengenal investasinya ini apa ya. Knowledge itu Jadi penting. teman-teman Gen Z ini sama milenial harus paham ya, investasi yang mau kita jalani itu bentuknya apa, harus mengerti, harus paham. Benar, Jadi benar jangan banget. asal ambil investasi. Betul. Lalu betul tadi banget, Mbak. mengenali diri sendiri. Iya. Ini poin-poin penting nih ya Mbak gitu kan. Terus intinya ya kita bekerja dulu ya, harus bisa nabung juga Benar. gitu. Terus tadi kan balik lagi ya, ini intinya ujung-ujungnya ke tekanan sosial lagi Iya, nih benar, Mbak, Mbak. ya kan. Karena investasi itu juga perlu ada room for error nggak sih Betul. Mbak? Kita pastilah sepasti-pastinya itu kan nggak ada sesuatu yang pasti. Jadi Iya. kalau bisa bener-bener dipilah dulu duit untuk investasinya. Iya. Jangan pakai duit bayar kuliah untuk investasi Benar. gitu. Atau duit untuk makan, besoknya nggak makan untuk investasi Iya. gitu. Dan kalaupun pakai duit dingin pun kita harus siap bahwa pasti ada loh error-error yang terjadi dalam proses investasi itu. Iya, instrumennya harus kita pelajari gitu. Jadi kita paham nih mengenai investasi di mana gitu. Iya, iya. Jadi harus benar-benar memahami dan tadi ya Mbak harus ada porsi keuangan ya. benar Porsi banget. keuangan kita ya memang apakah itu dana panas atau dingin Iya, tadi betul ya. Mbak. Gitu. Dan kayak tadi yang kalau Mbak sempat sebut tekanan sosial, salah satu cara kita menjaga diri dari tekanan sosial adalah dengan memiliki purpose gitu, financial purpose, financial goals. Contoh misalnya, 5 tahun pertama ini aku punya target akan nabung dulu nih di bank. Iya. Nanti kalau duitnya udah cukup, aku mau nyoba deh untuk beli laptop baru misalnya. Nah kalau kita udah punya tujuan keuangan di 5 tahun pertama, kita masukin nih dalam satu tabungan tertentu. Oke, ini aku bakalan nabung untuk beli itu. Sisanya aku pakai untuk living, misalnya untuk hidup. Iya. Sisanya lagi untuk apa gitu. Nah dengan adanya pos-pos itu, jadi akhirnya ketika lihat medsos, ya udah orang post yang buat senang-senangnya udah habis, aku punya tujuan keuangan tertentu, jadi nggak kegoda FOMO itu gitu. Dan yang pasti ya kita harus punya self confident yang baik bahwa aku tidak dinilai dari apa yang aku punya, aku dilihat dari sesuatu yang aku bisa, kompetensi apa yang aku bisa membuatku merasa berharga, bukan karena uang, bukan karena barang yang aku pakai, tapi karena apa nih. Nah jadi fokus ke situ akan membuat kita jadi nggak gampang kepengaruh sama tekanan sosial tadi Mbak Evin. Iya, Mbak, tadi kan terakhir sempat menyebut burnout ya. Sudah dijelaskan pengertiannya apa. Nah, kira-kira Mbak Ana punya nggak strategi buat teman-teman yang Gen Z, milenial, atau buat yang senior-senior juga untuk menyeimbangkan antara kehidupan profesional, pribadi, dan kesehatan mental tuh gimana? Dan burnout itu kan tadi Mbak Ana bilang akumulasi ya Mbak? Iya, betul. Berarti itu salah satu sifat kita yang mengignore, benar nggak sih Mbak? Benar, Gitu benar kan? banget. Ketika kita stres akan sesuatu nih, kita pusing akan sesuatu masalah, adalah nggak usah dipikirin. Ya. Sebenarnya nyisa di pikiran kita gitu, cuman harus pikirin, mikirin ini dulu gitu. Tapi itu sebenarnya kita jadi unek-unek ya Mbak ya. Benar. Nah itu gimana ya Mbak menyeimbangkannya? Iya, baik Mbak. Jadi pertama
kita perlu banget nih menjaga keseimbangan beberapa energi yang kita punya gitu. Karena kesehatan mental ini adalah kombinasi dari kesehatan fisik juga, kesehatan spiritual gitu kan Mbak, mental dan emosional. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana menyelaraskan gitu ya, keseimbangan itu bukan kayak oke, kalau gitu aku kerja 50% aja kemudian personal, kan nggak bisa. Kerja aja sekarang berapa? Lebih dari 8 jam. Betul. Perjalanan macet segala macam. Terus waktu untuk kita paling cuma 4-5 jam tidur, sisanya udah habis gitu kan. Tapi menyelaraskan itu adalah tentang bagaimana kita peduli sama kesehatan fisik. Jadi kalau sahabat LPS ini mulai ngerasa kurang tidur belakangan, olahraga, makanan yang gak bergizi asupannya itu mulai diperhatiin. Karena biasanya kalau kayak klien datang atau pasien ya, Mbak punya masalah nih belakangan ini gak bisa tidur gitu kan, atau sering marah-marah, saya cuma suruh perbaiki pola tidur dulu deh. Ternyata itu udah ngefek banget. Pola tidur, kita kalau kurang tidur itu bukan cuma jumlah durasinya ya. Ternyata menurut penelitian di atas jam 10 malam itu kayak udah tidurnya harus di bawah 10 malam gitu untuk metabolisme tubuh kita. Walaupun sekarang dengan kesibukan saya sendiri juga tertantang nih untuk bisa itu yang pertama. Jadi artinya kalau ada pola tidur yang kurang baik diperbaiki. Misalnya weekend coba deh tidur dengan nyenyak bentar aja tapi berkualitas, makan, olahraga, punya hobi gitu-gitu. Terus yang kedua tadi emosional. Jadi dimensi emosional ini kalau kita lagi ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, pertama sadari kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Menyadari ini dengan banyak cara, bercerita bisa, digambar bisa, journaling bisa, atau mungkin pada saat ibadah kemudian dia sadar emosi aku tuh lagi kesel, diungkapin aja, diartikulasikan. Terus setelah sadar, kemudian kan kita jadi kayak tahu nih Mbak, kita terima pelan-pelan kan, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang enggak. Karena kalau kita nggak sadar, kita akan stuck di dalam satu fase yang tadi menyangkal, denial. Enggak, siapa bilang aku punya masalah? Aku baik-baik saja, aku kuat-kuat aja. Nah, semakin kita denial, kita tuh semakin perang tuh di otak antara rational thinking, yang rasional karena kan pengennya aku seorang atasan, aku harus kuat, rasionalnya gitu. Tapi emotional thinkingnya, kamu sedang tidak baik-baik saja. Aku seorang ibu, aku harus kuat, kamu sedang gak baik-baik aja. Nah, komunikasi otak kita itu kita sadari, oke, saya memang seorang ibu, tapi saya juga sedang menjadi diri saya yang tidak baik-baik saja. Saya seorang atasan, tapi saya juga boleh loh kecewa, sedih, dan stres. Oke, setelah sadar, diterima. Mana yang bisa saya kendalikan? Oh, pikiran saya. Yang nggak bisa saya kendalikan, omongan orang. Ya udahlah, dia memang begitu. Jadi bukan tugas saya ngerubah dia. Tugas saya adalah saya tidak merespon dengan cara yang tidak baik gitu. Oh, mutasi. Ya udahlah, kemanapun, rotasi gitu ya. Tapi tugas saya adalah bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, untuk fokus ke lingkaran di dalam itu Mbak, itu butuh yang namanya purpose gitu. Kayak nilai-nilai yang kita pegang bahwa apa sih kita mau jadi manusia kayak apa sih? Ya tentu kalau kita punya agama itu pegangannya dan lain sebagainya. Akhirnya dengan menerima itu kita bisa melangkah, merencanakan dengan perasaan yang tidak baik-baik saja itu. Pelan-pelan kita kayak melakukan hal yang baik juga. Mungkin distract bentar nonton drakor, mungkin kita tadi misalnya nyetir atau kita kumpul sama teman, tapi kita tetap kerja, kita tetap bikin rutinitas sampai akhirnya kita berdamai sama keadaan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah emosional, kemudian mental. Dimensi mental ini menurut saya juga menjadi sebuah proses kita dari fase kehidupan nih Mbak Evin. Kita nggak bisa bilang kekuatan mental itu muncul tiba-tiba, itu butuh wisdom, pengalaman hidup. Jadi kalau misalnya di usia 20-an dengan 30-an dengan 40-an pasti wisdom kita berubah gitu. Tua itu pasti, tapi kan dewasa pilihan ya gitu. Jadi mentalitas kita itu harus kita bentuk seiring tumbuhnya umur. Ya makanya kita butuh berkumpul dengan orang-orang yang punya kekuatan mental yang tangguh, yang gak ngeluh. Atau mungkin kita butuh support dari support system itu untuk meningkatkan kekuatan mental kita. Punya tujuan hidup itu membuat kita tahu kita tuh sekuat apa. Nah yang terakhir spiritual. Nah spiritual ini apa sih? Kayak bukan tentang ibadah aja, tapi gimana kita mengembalikan lagi bahwa semua sudah ada yang mengatur. Tuhan tidak akan memberikan ujian manusia melebihi kemampuan dia. Akhirnya kita terkoneksi lagi dengan pencipta. Itu salah satu membuat kita jadi bisa meningkatkan kesehatan mental. Jadi ada banyak spektrum gitu Mbak. Wah, catat tuh teman-teman ya.
Strateginya bagus banget. Relate juga dengan aku. Sama Mbak, saya juga kok. Nah ini sekarang kita mau masuk ke segmen pertanyaan. Ada yang direct message ke iya. kita, Seru. Mbak. Boleh kita lihat. Dari Savitri.Vivita, apakah tindakan self-diagnosis dapat dibenarkan? Karena akhir-akhir ini banyak sekali pengguna sosial media yang membuat tren self-diagnosis, dan apakah tindakan tersebut akan berdampak atau memperparah gejala yang dialami? Terima kasih. Tadi sebenarnya aku udah sempat nanya ya. Sempat dibahas ya. Boleh Kita rekap lagi ya. Benar banget ini. Hai Mbak Savitri. Jadi kayak self diagnosis di medsos itu menjadi salah satu tantangan ya. Apalagi kalau jadi tren viral gitu ya. Seolah tuh jadi diikutin sama followersnya atau sama audiens gitu. Tindakan tersebut memperparah ya pasti, karena akhirnya begini nih, ketika kita melakukan self diagnosis dan kita menyampaikan itu, kalau tujuannya adalah mendapatkan validasi, kemudian validasi itu membuat kita menjadi nyaman, itu bahaya sih. Karena kan akhirnya kita kayak begini nih, oke, saya mau mendapatkan validasi, mendapatkan perhatian. Oh ternyata dapet nih trennya. Viral dapet, perhatiannya dapet. Akhirnya untuk orang itu mungkin dia akan merasa nyaman. Tapi lihat orang-orang lain yang dengan knowledge yang terbatas, dia akan melakukan hal yang serupa gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman menghadapi situasi sulit, kemudian kayak ada tadi self awareness terhadap isu mental health, boleh mengedukasi, tapi bukan untuk memprovokasi gitu. Jadi penggunaan bahasa, karena saya lihat ada juga sih Mbak Evin konten yang dia positif, dia kayak meningkatkan awareness gitu. Aku tuh dulu pernah loh ke psikolog, dan dulu aku awalnya mengalami ini, kemudian aku ternyata ke psikolog itu tidak semenakutkan itu. Jadi buat teman-teman yang mau ke psikolog silahkan, atau teman-teman ke psikiater silahkan, atau teman-teman yang menghadapi ini, coba deh aku berhasil melalui ini begini. Itu positif gitu. Betul. Tapi ada juga yang kayak kemudian menjual cerita, bukan menjual cerita ya. Iya dia menjadikan itu sebagai panggung untuk mendapatkan validasi. Saya melihatnya beberapa tren seperti itu, dan itu yang viral gitu, yang diterima dengan mudah. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Satu, memperparah kondisi dia karena yang dia dapatkan adalah validasi yang semu. Validasi yang semu gitu, itu bukan penerimaan yang dia pengenin. Dia butuh penerimaan validasi dari kehidupan nyata dia. Itu kehidupan yang fana di medsos gitu kan. Itu memperparah kondisinya dan memperparah audiensnya juga gitu. Jadi saya rasa boleh aware, tapi hati-hati ketika diagnosis itu dibawa di dunia sosial media. Bisa lebih cermat lagi, lebih cerdas lagi, supaya tidak memperparah kondisi teman-teman dan kondisi audiensnya gitu. Betul, Mbak. Karena kita tuh kalau melihat medsos orang ya, konten creator bikin medsos apa, tanpa kita sadar kita terpengaruh sama omongan dia gitu. Belum tentu itu relate sama kita. Benar banget kan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melakukan self diagnosis nih gitu, itu benar-benar harus jangan butuh validasi dari bener sih Mbak, karena kan kadang-kadang kita memposting, kita ingin cari perhatian semu ya, bener. Dan itu mungkin bisa jadi yang bersangkutan gak sadar Mbak Evin. Bener. Kayak ikutan aja deh, FOMO tadi kan. Si ini bikin konten tentang kondisi mentalnya naik gitu, aku juga mungkin bisa. Atau mungkin gak sadar, kayak saking dia gak punya tempat untuk cerita. Iya bener gitu. Saya melihat ada juga orang yang dia gak punya tempat untuk cerita. Jadi panggung dan tempat yang bisa menerima dia apa adanya adalah sosial media itu juga ada. Kasihan juga gitu di posisi itu. Nah, maka kalau di posisi itu segeralah teman-teman cari support system yang memang secara profesional membantu teman-teman dengan proses terapi yang sesungguhnya gitu. Iya benar. Oke Mbak, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Randragi. Apa saja strategi sederhana yang dapat diterapkan di tempat kerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan mental karyawan? Oke. Ini ada dua pendekatan ya Mbak. Pertama, individual dan organisasional. Kalau individual tentu tadi udah kita bahas. Si individu itu juga butuh untuk peduli dengan beberapa dimensi kehidupan dia selain pekerjaan. Contoh misalnya fisiknya, kemudian kehidupan personalnya, memanage stres dengan cara-cara dia, tahu motivasi hidupnya apa. Itu kalau dari individual, punya support system dan lain sebagainya. Kalau dari organisasional ini ada banyak. Pertama, peran dari organisasi untuk membuat satu mungkin kegiatan, activity seperti misalnya ada employee assistance program. Sekarang udah banyak banget Mbak. Kebetulan kantor kami APDC Indonesia juga banyak mensupport kantor-kantor untuk bisa konsultasi ke psikolog.
Jadi memang biasanya provider psikolog ini kalau dari perusahaan kan kadang pegawai kayak nggak nyaman ya. Iya, gue ngobrol sama HC gitu kan, yang ada kayak di review gitu. Iya. Atau ngobrol sama psikolog internal. Iya, dia temen aku kerja. Nanti kalau dia ngember gimana? Ada trust issue di situ. Jadi employee assistance program ini sudah banyak sebenarnya dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesehatan mental supaya masalah-masalah personal yang mungkin mengganggu profesionalitas pegawai ini bisa terakomodir. Itu pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan seperti misalnya yang membuat kekompakan kayak misalnya outbound atau gathering itu kan sebenarnya mempengaruhi nih. Mungkin kalau kita lihat kenapa sih stres di tempat kerja itu bisa muncul? Karena job demand dengan job resource itu nggak balance. Demand-nya banyak, tapi ini orang nggak dikasih resource. Nah, resource ini nggak cuma gaji, tapi bisa jadi skill, ability, pelatihan tertentu atau kompetensi, support atasan, kolega, itu kan resource gitu. Nah, organisasi harus peka nih, ini orang stres antara job demand-nya dia gede banget atau job resource-nya yang kurang atau dua-duanya gitu. Nah, itu perlu dicari gitu. Itu yang bisa dilakukan. Nah, yang terakhir adalah ya dengan mendukung seperti edukasi untuk meningkatkan awareness, contohnya podcast kita hari ini gitu ya, supaya semua pihak itu butuh memahami bahwa kesehatan mental ini menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan produktivitas perusahaan gitu. Karena kalau biasanya hanya pihak tertentu yang menyadari ini penting tapi pihak tertentu enggak, ya tadi kolaborasinya enggak muncul. Karena kita bicara soal leadership misalnya, seorang leader itu juga follower untuk atasannya lagi gitu kan. Jadi kalau kita lihat ketika ada satu aja yang enggak paham yang sama, ini bisa jadi sebuah kultur yang apaan sih lu gitu aja manja gitu misalnya. Padahal itu isu yang sebenarnya krusial buat orang tertentu. Begitu sih Mbak. Iya, penting ya. Jadi manajemen memperhatikan juga karyawannya. Yes, betul banget. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang meng-engage ya Mbak antara perusahaan dengan karyawannya gitu. Lalu kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari mita.erna.50. Bagaimana cara mengatasi rasa cemas yang berlebihan akan kegagalan? Dan bagaimana cara kita terhindar dari stres di tengah kesibukan kerja yang begitu padat? Menarik ini. Jadi kegagalan itu ya tadi ya kita sempat bahas juga sesuatu yang gak terhindarkan. Pasti perasaan stres atau merasa sedih, kecewa, emosi-emosi itu tuh butuh kita sadari dulu gitu. Harus kita naming dulu, apa yang aku rasain ya? Gagalnya itu kenapa gitu. Jadi kalau kita bicara soal cemas berlebih, itu bisa jadi karena kita tuh gak tahu kita harus apa setelah gagal gitu Mbak. Hanya fokus pada aku gagal titik. Tapi kalau aku gagal, kenapa ya? Aku harus perbaiki apa? Cemasnya akan teralihkan menjadi sebuah langkah, nextnya harus gimana gitu. Jadi butuh diuraikan. Ngobrol sama orang yang bisa memahami kita itu juga salah satu langkah gitu Mbak. Atau ditulis nih misalnya kayak aku sedih kenapa, kemudian aku harus gimana nih ke depannya. Mindset itu sih yang harus kita punya. Dan cara kita supaya kita terhindar dari stres, semakin kita pengen menghindari stres, semakin kita stres. Malah begitu ya? Iya kan? Karena stres itu terjadi karena sebuah perubahan hidup Mbak. Kalau orang bekerja nggak mungkin nggak berubah. Dinamikanya kan dinamis kan. Iya. Tapi tadi mindset kita adalah memanage stres itu. Memanage stres. Jadi jangan terhindar tapi kita manage gitu. Oke, gimana cara kita memanage stresnya? Caranya adalah dengan menyeimbangkan antara tadi personal gitu ya. Kita selaraskan. Kita juga sebagai individu yang kita harus isi tangki kita. Contoh misalnya gelas ini ya. Bayangin aja nih orang kerja itu kan kayak draining ya. Kita kompetensi kita keluarin, emosi, perasaan semuanya gitu. Sampai akhirnya gelas ini tuh kosong. Terus diminta untuk ngeluarin sesuatu ya udah gak ada isinya lagi gitu. Jadi boleh teman-teman sesekali mengisi gelas ini di tengah kesibukan kerja dengan cari selingan belajar skill baru. Atau cari selingan dengan happy dulu gitu. Supaya gelasnya terisi lagi dan kita siap kerja lagi gitu. Oke. Tadi kan begitu padat ya Mbak waktu kerjanya Mbak Ana juga. Mbak Ana pernah gak sih mengalami Mbak Ana dikasih pekerjaan dalam waktu yang sama? Oke.
Jadi dalam waktu yang sama Mbak Ana dapat 5 task list lah gitu. Nah itu gimana ya kita biar nggak panik, stres, aduh dapat 5 pekerjaan nih dalam waktu yang bersamaan. Iya, baik. Gitu. Pertama tadi Mengelolanya gimana? kita perlu lihat skala prioritasnya gitu ya Mbak ya. Mana yang urgent dan important gitu. Itu dibuat dulu nih, satu. Kita kerjakan secepat mungkin. Terus mana yang important tapi nggak urgent. Kalau important nggak urgent itu kan penting tapi masih bisa kita tunda. Betul. Berarti kita buat nih, oke, habis ngerjain ini aku kerjain yang kedua. Terus yang ketiga, urgent tapi nggak important. Harus saat itu tapi nggak penting gitu. Bisa nggak kita delegasiin ke orang lain? Nah, yang terakhir yang nggak urgent, nggak important yang dihapus gitu supaya nggak terlalu banyak. Nah, tapi kalau ini bicara tentang organisasi yang sifatnya misalnya kita kerja di perusahaan, kadang kita nggak bisa tuh menganalisa dalam kayak seideal itu gitu. Maka butuh apa sih? Asertif. Yang kadang sering banget saya lihat gitu ya. Kadang kita tuh nggak berani gitu kayak speak up gitu. Pak, Bu, ini saya lagi ngerjain ini. Baik, saya akan. Tapi asertif tuh beda sama agresif ya Mbak. Kalau agresif kan kayak ibu ngasih kerjaan saya mulu, saya tuh belum selesai. Itu yang ada bosnya bakalan kesel gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang oke, baik, Ibu, terima kasih Bu arahannya. Asertif itu kan kita menyampaikan apa yang dalam kondisi kita tanpa melukai dan tetap menghargai lawan bicara. Betul. Ini saya ada list pekerjaan ini Bu. Boleh nggak Bu saya kerjakan ini besok? Saya janji. Tapi saya harus ngerjain ini dulu. Nah gitu. Dan selama kita ngerjain itu kita secara aktif menyampaikan progresnya gitu. Jadi kita tahu nih mana yang perlu kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Karena nggak mungkin kan Mbak di waktu itu kita ngerjain 5-5-nya. Dan itu kembali lagi ke task manajemen kita dan komunikasi asertif tadi begitu. Wah Mbak, terima kasih banyak nih sesinya LPS Talk kali ini. Sama-sama. Benar-benar menginspiratif. Jangan lupa juga tadi pembahasan tentang keuangan yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi buat sahabat LPS, harap selalu bijak dalam mengatur keuangan, terutama untuk anak muda ya. Jadi ikut tren boleh, tapi jangan lupa punya dana darurat dan jangan lupa nyimpan uangnya di bank karena menyimpan uang di bank itu aman, dijamin oleh LPS. Dan jangan lupa selalu penuhi syarat 3T LPS. Oke deh, makasih banyak waktunya Mbak. Sama-sama Mbak Evi. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Mbak. Makasih sahabat LPS. Semoga sesi gak kerasa ya, tahu-tahu udah habis waktunya. Iya, aku masih banyak sebenarnya mau ditanyain. Iya, thank you semuanya. Terima kasih untuk sahabat LPS yang udah setia mengikuti sampai akhir. Sampai jumpa di LPS Talk berikutnya. Sampai jumpa. Bye.